Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, cuaca dingin ekstrim melanda Gunung Lawu di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Suhu udara di pintu masuk pendakian Cemoro Sewu ini mencapai 9 derajat Celcius. Selain itu, angin kencang juga sering terjadi di malam hari. Sudah beberapa hari cuaca ekstrim melanda Gunung Lawu di Kecamatan Pelaosan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Seperti yang terjadi di pintu masuk pendakian Cemoro Sewu. Suhu udara diketahui mencapai 9 derajat Celcius. Dan pada malam hari sering terjadi angin kencang. Meski kondisi cuaca demikian, masih banyak pendaki yang tetap melakukan pendakian ke puncak gunung. Hingga saat ini tercatat sudah lebih dari 100 pendaki yang melalui pintu pendakian Cemoro Sewu. Pihak pengelola meminta para pendaki untuk mempersiapkan fisik dan peralatan lengkap untuk menghadapi cuaca ekstrim. Lantas pemirsa, apa yang menyebabkan terjadinya cuaca dingin ekstrim di beberapa wilayah di Indonesia beberapa hari ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Fahri Rajab. Selamat pagi Pak Fahri. Ya, selamat pagi Mbak. Ya, ini kan dilaporkan beberapa wilayah di Indonesia mengalami cuaca dingin ekstrim begitu ya. Bukan hanya tadi di Lawu, kemudian juga ada di Dieng dan juga di Bandung. Nah, sebetulnya sejauh ini berdasarkan analisis dari BMKG, apa penyebabnya? Ya, jadi kondisi suhu dingin, terutama di dataran tinggi gitu ya. Pada musim kemarau seperti ini saat ini ya, itu merupakan kondisi yang memang lazim terjadi. Suhu akan berkurang antara 0,65 sampai dengan 1 derajat tiap naik ketinggian 100 meter gitu ya. Jadi makin tinggi tempat itu pasti suhu akan makin rendah. Nah, kemudian yang kedua, saat ini angin yang bertiup di wilayah Indonesia, terutama di wilayah Indonesia bagian selatan, Jawa, Bali, NTB, NTT, itu dipengaruhi oleh angin yang berasal dari selatan, dari Australia. Nah, saat ini di Australia sedang musim dingin, jadi udara yang masuk ke wilayah Jawa itu adalah udara yang kering ya, atau kita menyebutnya intrusi udara kering dan dingin. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa suhu udara terutama di dataran tinggi itu rendah gitu ya. Kemudian yang ketiga juga faktor karena memang tutupan awan di musim kemarau ini minim ya. Jadi radiasi bumi kalau malam itu kan ada penjalaran radiasi dari bumi ke atmosfer ya. Nah, itu berkurang sehingga suhu pada saat malam hari itu rendah. Jadi memang kondisi ini kondisi yang memang umum terjadi ketika adanya angin yang berasal yang kering dan dingin dari selatan. Artinya apakah kondisi seperti ini masih bisa dikategorikan aman? Ya, kalau aman relatif terkait aktivitas apa yang dilakukan gitu ya. Kalau misalnya tadi openingnya kan mengenai pendakian, nah, tentu tergantung kondisi si pendaki sendiri itu apakah yang bersangkutan siap untuk beraktivitas dalam kondisi suhu yang rendah gitu ya. Jadi perlu dipastikan bahwa tidak terjadi hipotermia atau penurunan suhu tubuh. Itu yang perlu diperhatikan. Baik, artinya masih adakah potensi cuaca suhu yang lebih tinggi begitu nantinya? Karena tadi ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dan kemudian ada juga dikatakan bahwa faktor puncak cuaca kemarau yang juga mempengaruhi ini. Ya, jadi sampai dengan beberapa waktu ke depan, puncak musim kemarau untuk Jawa itu kita perkirakan antara pertengahan Agustus hingga pertengahan September, puncak musim kemaraunya ya. Nah, kemudian musim hujan sendiri itu akan datang sekitar bulan Oktober hingga awal November. Nah, itu udah mulai ada hujan. Nah, kondisi suhu dingin ini kita perkirakan masih akan terus berlangsung setidaknya sampai pertengahan Agustus ini, seiring dengan masih kuatnya udara yang kering dan dingin yang berasal dari Australia. Ini yang terus kita pantau. Ketika ada mulai perubahan pola angin
otomatis suhu dingin ini juga akan semakin berkurang. Baik, terima kasih atas penjelasannya Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Fahri Rajab sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.